Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, saya menjelaskan tentang kedudukan, tujuan, ruang lingkup, alokasi waktu, dan beban belajar pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Tapi sebelumnya saya mohon maaf untuk penjelasan kali ini menggunakan bahasa Indonesia. Baik, yang pertama itu tentang kedudukan. Bagaimana sih kedudukan pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah? Jadi, kedudukan pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah itu menjadi dua bagian. Yang pertama itu sebagai pelajaran wajib, dan yang kedua sebagai pelajaran muatan lokal. Jadi yang pertama sebagai mata pelajaran wajib yang mempelajari 4 kemahiran bahasa, yaitu istima, kalam, qiraah, wa kitabah. Nah, di sini juga peserta didik harus menguasai 4 kemahiran tersebut, lalu mengaplikasikannya dalam bentuk tulisan maupun lisan. Nah, biasanya pelajaran bahasa Arab ini di sekolah MTS, MI, MTS, maupun MA. Nah, yang kedua ini sebagai mata pelajaran muatan lokal. Nah, muatan lokal ini peserta didik tidak terlalu dituntut untuk mempelajari 4 kemahiran tersebut, karena peserta didik hanya sebatas mengetahui bagaimana mempelajari bahasa Arab. Biasanya ini dilakukan pembelajaran di SD, SMP, SMA, atau SMK. Seperti itu. Struktur kurikulum MA terdiri atas 2 bagian. Yang pertama ini kelompok mata pelajaran umum dan kelompok mata pelajaran perminatan. Nah, kelompok pelajaran umum ini yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik. Lalu, kelompok pelajaran perminatan ini yang harus diikuti oleh peserta didik yang mempunyai minat, bakat, dan kemampuannya. Ya, dapat disimpulkan kedudukan pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah itu termasuk pembelajaran wajib, karena sudah ditentukan oleh pusatnya sekolah tersebut untuk mengadakan atau mempelajari bahasa Arab. Misalnya kayak di sekolah MI, MTS, MA, dan pondok pesantren. Itu kan emang harus wajib mempelajari bahasa Arab. Ya. Lalu yang kedua ada tujuan materi pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah merupakan suatu mata pelajaran yang diarahkan untuk mendorong, membina, mengembangkan kemampuan serta menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab, baik secara reseptif maupun produktif. Nah, kemampuan reseptif ini yaitu kemampuan memahami pembicaraan orang lain dan memahami bacaan. Lalu, kemampuan produktif ini yaitu kemampuan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Tujuan materi pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah memiliki 3 tujuan. Yang pertama itu mengembangkan kemampuan komunikasi dalam bahasa Arab, baik secara lisan maupun tulisan, yang mencangkup 4 kemahiran tersebut, yaitu istima, kalam, qiraah, wa kitabah. Lalu yang kedua, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar. Salah satunya mengkaji ajaran-ajaran Islam. Ya. Lalu yang ketiga ini ada mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara budaya dan bahasa. Lalu yang ketiga ini ada ruang lingkup pembelajaran materi bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Nah, ruang lingkup di MA dengan MTS ini tidak beda jauh. Terdiri atas bahan yang berupa wacana lisan maupun tulisan dalam berbentuk dialog tentang pekerjaan, hobi, lalu pendidikan, dan lain-lain.
untuk mengetahui kemampuan 4 aspek keterampilan tersebut. Lalu selanjutnya alokasi waktu mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Yang pertama itu menentukan alokasi waktu prota, program tahunan. Rumusnya itu total minggu efektif 1 semester dikali total alokasi per minggu. Lalu dikali 2 semester. Nah, kalian bisa lihat di sini hasilnya kelas 10, kelas 11 sama kelas 12. Jadi total alokasi waktu prota untuk kelas 10, 11, dan 12 adalah 288 jam tatap muka. Lalu yang kedua ada alokasi jam per bab dalam 1 semester. Rumusnya itu total alokasi per bab dalam 1 semester lalu dikali total alokasi per minggu. Nah, kalian bisa lihat di sini kelas 10, kelas 11 sama kelas 12. Ya, di tabel ini sudah dijelaskan bahwa kelas 12 itu semester 1 dan semester 2 itu berbeda. Seperti itu. Dan yang ketiga, menentukan alokasi per bab dalam program semester. Rumusnya, total minggu efektif 1 semester dibagi total bab 1 semester. Kalian bisa lihat di tabel ini untuk kelas 10, kelas 11, sama kelas 12. Lalu, jadi total alokasi waktu per bab kelas 10, kelas 11, sama kelas 12 dalam 1 semester adalah 6 minggu. Terkecuali untuk kelas 12 semester 2, yaitu 7 minggu per bab. Lalu yang terakhir ada beban belajar pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Nah, beban belajar merupakan suatu kegiatan keseluruhan yang harus diikuti oleh peserta didik dalam 1 minggu, 1 tahun, 1 semester pembelajaran. Di sini 1 minggu di sini kelas 10 sampai kelas 12 dalam 1 minggu itu ada 51 jam pembelajaran. Nah, durasi setiap 1 jam pelajaran itu adalah 45 menit. Beban belajar untuk kelas 10 sampai kelas 12 dalam 1 semester paling sedikit itu 18 minggu dan paling banyak 20 minggu. Lalu beban belajar dalam 1 tahun pembelajaran semuanya itu kelas 10 sampai kelas 12 paling sedikit 36 minggu, lalu paling banyak 40 minggu. Lalu, setiap pendidikan boleh menambah jam belajar per minggu berdasarkan pertimbangan kebutuhan peserta didik atau faktor lain yang bersifat sangat penting. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.